Ya, Kak, itu. Oke, makasih. Ya, jadi hari ini saya akan melayani untuk pujian. Mari kita menyanyikan 2 lagu. Hari ini, nanti, dan selamanya. Udah masuk. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Setiap hari adalah harimu. Setiap hari adalah waktumu. Tak ada tempat bagimu, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Setiap hari adalah harimu. Setiap hari adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti, dan selamanya. Ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah harimu, waktumu. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti, dan selamanya.
Mari kita menyanyikan lagu selanjutnya, Aku Untuk Kemuliaan-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. Ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu, karena ku tahu Kau di sampingku, setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Ko Kevin Gunawan. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Bapak, selamat malam. Terima kasih kami bisa berkumpul bersama. Mungkin kami nanti akan saling sharing, kami mau mengenal diri kami lebih dalam lagi, supaya kami juga bisa mengenal Engkau juga, Tuhan. Tentunya kami mau siapkan hati kami, mendengarkan sebagian firman-Mu dan mungkin sebagian sharing. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami siap berdoa. Amin. Oke, aku jadi grogi nih dari Fahmi. Ini sebentar. Kelihatan ya? Ini ada item-itemnya ya? Oh iya. Ini Oh, udah aku- enggak? Iya gak sih? Ada kok. Iya, aku Kayak juga muncul hilang Terus gitu. Gilangnya gimana? Kedip-kedip. Hilangi. Iya. Kok nge-share-nya dari mana? PowerPoint. Dari PowerPoint. Kayaknya kursornya enggak ya? Kalau Soalnya ini sih. agak lemot-lemot gitu. Oh, jadi aku nge-share gimana? PDF? Coba Oh, next iya. slide. Next slide coba. Next Iya. slide ya, Pak. Oh iya nih. Sekarang pindah ke atas kotak itemnya. Iya, memang tak pindah. Aku nggak tahu cara ngilangin kotak itemnya gimana nih. Di edit. Oh ya, udah bisa. Udah hilang kan? Di tengah sekarang. sekarang. Di tengah-tengah. Hah, Sekarang dia tengah? berpindah ke tengah. Udah. Hilang. Udah. Udah. Oke, udah facial. Oke. Pasti. Jadi mungkin malam ini mau bahas tentang paideia ya. Jadi sebenarnya itu kan tema bulan November kita akan bahas masalah disiplin ya. Kemarin Kak Pin kan udah nyinggung masalah prioritas yang ada 4 kuadran itu, kalau mungkin teman-teman masih ingat. Nah, sekarang sebenarnya kita harusnya bahas masalah disiplin waktu. Cuma mungkin aku mau bahas dulu dari kitab Ibrani. Mungkin bisa dibantu baca bergilir kali ya, dari Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 dulu. Dari siapa? Urut abjad kali sih, urut abjad kali ya, yang huruf A siapa aja tuh? Koabet atau dan seterusnya. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Bisa minta tolong dibacain sesuai abjad aja. Ayatnya berapa tadi kok? Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Dibaca dari siapa kok? Kok Abed hilang nih? Bapak bilang huruf A selanjutnya sesuai abjad aja kali ya. Tunjuk aja langsung ke F. Ditunjuk aja, kalau sesuai abjad nggak tahu siapa aja. Thomas. Aku aja nggak Kak apa-apa. Tom. Oh ya. Habis itu 11 sampai Andre. 14. Mm-mm. Nah, Ibrani 6 ya? 5. Oh, pada 5. Ibrani 5 11. Oh. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lanjut aja Tom sampai 14. Oh, lanjut. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat.
Oke. Lanjut dulu ya. Aku minta tolong Mentari bacain Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sampai berapa? Ya, terus lanjut Ibrani 6 ayat 9 sampai 12. Helen tolong bacain. Ibrani 6 Ayat ayat 9 sampai 12. 9. Ibrani 6 ayat 9 sampai 12. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Oke, terus aku minta tolong Cici, kita lompat ke Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. 1 sampai 4. Bentar. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sampai ayat berapa ya tadi? Terus ya udah, lanjut Heri ayat 7 sampai 11 ya. Ibrani 12 ayat 7 sampai 11. Tes. Ibrani 12 ayat 7 sampai 11. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat 9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kudusnya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi sukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih Tuhan. Oke, makasih ya. Waktu aku baca kitab Ibrani, aku coba cari sejarahnya tentang kitab Ibrani.
penulis kitab Ibrani itu belum diketahui, bisa ada yang bilang Paulus, ada yang bilang Apollo, ada yang bilang Barnabas, ada yang memang secara tulisan dia mirip penulisannya Lukas. Jadi memang tidak diketahui dan masih diperdebatkan. Dan kitab Ibrani pun ditulis oleh orang-orang Kristen generasi kedua. Kalau generasi pertama kan Rasul ya, generasi kedua setelahnya itu ditulis di sekitar tahun 70 Masehi sebelum Bait Suci dihancurkan. Kondisi pada waktu itu kalau kita mungkin membayangkan atau mungkin pernah menonton film-film pada zaman itu, mungkin ada Kaisar Nero juga, di mana setiap orang yang mengaku percaya Kristen itu dibunuh, dijarah, dibunuh, dirajam. Dan ini kitab ini dituliskan buat orang-orang di Ibrani, itu bahasanya kalau tadi kita lihat di Ibrani 5 itu cukup keras dan cukup kecewa, di mana harusnya kalian ini sudah menjadi pengajar, tapi kalian masih harus diajarkan dasar-dasar kekristenan. Harusnya kalian bukan susu lagi, tetapi sudah makanan keras. Lalu dilanjut di Ibrani 6, di mana konteksnya buat orang yang sudah mengenal Tuhan, mengecap karunia surgawi, tapi masih melakukan dosa lagi, dia ibarat menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya dan dia tidak bisa diselamatkan. Tapi di bawahnya dia ngomong di Ibrani 6 ayat 9 sampai 12, poinnya itu aku ngomong itu bukan untuk kalian yang ada di sini, kurang lebih seperti itu. Jadi dia memberikan gambaran ke orang-orang kondisi sekarang ini memang seperti ini, kita nggak bisa suam-suam kuku, kalian harus lebih cepat menangkap, kalian jangan lambat dalam mendengar, kalian harus bertumbuh, karena kalian pun sekarang harus menjadi pengajar. Lalu lompat ke Ibrani 12, di mana Ibrani 12 ayat 1 sampai 4 dan ayat 7 sampai 11 itu mengingatkan lagi bahwa kita berlomba mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita itu belum sampai mencucurkan darah, dan segala sesuatu yang kita alamin, ganjaran yang kita terima, itu ibarat seorang ayah yang mendidik dan menghajar anaknya. Waktu aku pelajari konteksnya terkait menghajar, itu ke paideia ya. Jadi ini salah satu sistem idealisme Yunani kuno, di mana itu kalau kita baca definisinya itu seperti pendidikan non formal. Jadi ibaratnya kalau secara sekolah di sana itu kan dulu lebih ke pendidikan politik ya. Tapi untuk hal-hal yang normal, etika itu diajarkan langsung oleh orang tua. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya anak-anak itu dipaksa harus bisa membaca, hafal 5 kitab Taurat, terus Talmud, dan turunan-turunannya sampai sebelum usia 12 tahun yang waktu Tuhan Yesus itu kan. Kondisinya supaya mereka dididik dan nanti mereka bisa mengerti budaya-budaya yang harus mereka pertahankan ke depannya seperti apa. Sekali lagi penulis di situ mengingatkan bahwa kondisi yang dialamin, terutama di ayat yang 11 tadi, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kondisi saat itu memang sangat sulit dan orang itu harus memaksa dirinya untuk lebih bertekun, lebih disiplin terhadap dirinya. Di situ juga di ayat yang Ibrani 5 juga diingatkan, jangan kamu meninggalkan persekutuan. Jadi benar-benar suatu ajaran yang cukup keras dan disiplin, di mana kalian harus siap dihajar, kalian harus siap menanggung penderitaan yang ada. Karena mengikut Kristus tuh nggak boleh suam-suam kuku. Buat yang murtad aja langsung dikatakan kalau mereka ibarat menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Jadi kondisinya pada waktu itu memang sampai sekeras itu. Ngomong tentang didikan, kita mungkin yang masih, rata-rata kita kan masih muda ya, menuju proses dewasa, terutama buat yang belum bekerja. Itu kita punya banyak waktu dan tenaga. Dan sekali lagi, dari kita muda ke nantinya dewasa,
apa yang kita lakuin sekarang itu nanti akan membentuk habit. Kalau kita terbiasa membaca Alkitab, bukan sekedar membaca, tapi mencoba memahami supaya apa yang kita baca itu bisa teringat, itu nanti juga akan membawa habit di mana nanti waktu kita usia dewasa, dengan segala kompleksitas pekerjaan yang ada, kesibukan, dengan pasangan, nanti untuk menikah dan segala macam, kita masih mempunyai waktu atau kita punya alasan untuk kenapa kita perlu membaca Alkitab dan berdoa. Habit yang dibangun di masa muda itu berpengaruh sekali. Orang yang sudah membangun fondasinya dengan baik pun di usia dewasanya apabila ternyata lingkungannya tidak mendukung, itu bisa tergerus fondasinya. Apalagi buat kita-kita yang nggak membiasakan diri dengan baik. Yang jadi masalah, mungkin buat teman-teman karena masih kuliah, nggak terlalu berasa ya, karena memang dunia itu nanti akan lebih keras di dunia kerja. Bukan cuma sekedar masalah pekerjaan, bagaimana bisa bertahan mencari kerja lalu bekerja, tetapi ada juga masalah usia yang semakin bertambah tua, di mana Pak Eres mengajarkan sih, maksudnya jangan cari jodoh, maksudnya carilah Tuhan dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu dengan segala kompleksitas keluarga, sharing dengan orang tua, kita akan paham bahwa ya kalau bisa membangun keluarga itu lebih baik. Bukan karena kamu merasa ingin segera menikah, tetapi itu memang sesuatu yang kalian akan bisa bertumbuh bersama menghadapi masa-masa di depan. Dan untuk bisa ke sana itu nggak sesederhana apa ya, kalau mungkin bahasa orang itu menikah itu cuma modal cinta, enggak. Akan lebih banyak kompleks lah. Waktu kalian itu akan habis karena sudah habis buat pekerjaan, sudah habis buat harus dengan pasangan atau dengan keluarga. Dan kalau kita nggak punya disiplin waktu yang baik, mungkin kita bisa ngeliat sih dari teman-teman kita yang semenjak mungkin SMA, kuliah, tidak membiasakan diri, disiplin, itu nanti di dunia kerja seperti apa? Mungkin kita punya ceritanya masing-masing. Kita semua tahu sih, kalau ini kan sebenarnya poin 1-6 sedikit klise ya. Maksudnya klise itu, ini semua kita, mungkin sebagian dari kita sudah pernah tahu, sudah pernah baca, dan sudah pernah ada yang sharing atau korban tentang disiplin selalu diawali komitmen, disiplin tidak bergantung keadaan, disiplin dilakukan setiap waktu, disiplin itu pantang menyerah, disiplin bentuk penguasaan diri, dan disiplin itu bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Cuma masalahnya, walaupun kita tahu ini, itu kita nggak semerta-merta bisa langsung jadi disiplin. Contohnya gini, nggak ada orang yang berani bilang baca Alkitab itu nggak penting. Tetapi kita semua tahu, buat kita sendiri, buat baca Alkitab setiap hari itu mungkin nggak mudah. Nggak ada orang yang bilang kalau doa itu nggak penting. Tetapi buat kita sendiri belum tentu menjalankan doa atau meluangkan waktu doa 30 menit setiap hari itu mudah. Kalau kita bertanya, emang kita nggak tahu kalau membaca Alkitab dan berdoa itu mendekatkan kita ke Tuhan. Kita semua tahu. Kalau cuma ngomong informasi itu mah semua tahu, tetapi itu nggak menjamin kita jadi disiplin. Di sini aku mau singgung sedikit tentang DIKW. Ini sebenarnya umum ya di knowledge management. Jadi ada yang namanya data, informasi, knowledge, dan wisdom. Mungkin ini ada ilustrasi contohnya, perkara lampu lalu lintas. Mungkin kalau aku kasih relate ke kita, tadi yang kita tahu Alkitab itu isinya firman Tuhan. Itu terdiri dari kata-kata, susunan kata-kata. Itu adalah data. Informasi itu tadi yang seperti yang dimainkan gamesnya. Jadi kita tahu, oh ternyata di Galatia 2 ayat 10 tuh isinya ini. Oh ternyata yang kita baca di Ibrani sekian ayat sekian tuh bunyinya seperti ini. Itu informasi. Di sini mungkin teman-teman yang merasa memaksa diri sudah berjuang untuk selalu membaca Alkitab setiap hari tanpa
tahu konteksnya, maksudnya kan gini. Dulu kan kita sering diajari, pokoknya Alkitab itu dibaca aja dulu, paham nggak paham dibaca. Itu kita berada di tahap informasi nih. Lalu di tahap knowledge. Knowledge itu mungkin kita harus pahami konteksnya. Kita tahu kenapa pasal itu ditulis, dalam konteks seperti apa, garis besarnya dari Ibrani 1 sampai Ibrani 13 itu seperti apa, itu konteks. Biasanya sih ini dibantu tafsiran dan bahasa asli. Biasanya sampai di situ, itu knowledge. Tapi kembali lagi ya, kita mau punya data, kita mau punya informasi, dan kita mau punya knowledge, itu nggak membuat kita bisa membuat keputusan yang kita tahu itu benar. Orang yang baca Alkitab mungkin bahkan sampai dia tahu cara bedah Alkitab dari tafsiran, mungkin dia juga rajin mengkomparasikan bahasa Yunaninya atau bahasa Yunani di perjanjian yang baru, bahasa Ibrani perjanjian lama, terus dia juga cari padanan katanya di kitab yang lain supaya tahu konteks ayat ini itu dipakai di mana aja, dalam konteks apa aja. Itu bahkan tidak membuat dia bahasanya kalau ini wisdom, di mana dia itu mencerminkan sifat-sifat Kristen atau sifat-sifat yang Tuhan mau. Apalagi kalau buat kita yang masih baca Alkitab itu di tahap informasi ya. Aku merasa dalam perenunganku waktu Ko Abed kasih tema disiplin ini, sebenarnya aku pun bukan orang yang disiplin. Kalau ditanya apakah aku rajin baca Alkitab setiap hari, enggak juga. Apakah aku berdoa pagi setiap hari, juga enggak juga. Jam doa aku juga masih kacau. Cuma aku merenung, maksudnya aku tahu sih baca Alkitab itu baik, itu penting dan itu perlu. Tetapi kenapa aku nggak bisa ngelakuin itu? Kenapa aku nggak bisa disiplin terhadap itu? Ternyata aku merasa tahu aja tuh nggak membuat kita menjadi disiplin. Aku suka membaca sejarah Alkitab, sejarah kitab-kitab, mencoba mengkomparasikan antara kamus Alkitab dari, ya intinya suka mempelajari sejarahnya lah. Tapi ternyata itu tuh nggak membuat aku menjadi disiplin. Dan kebetulan kemarin aku sempat berpikir sih, kayak mau serajin-rajinnya aku baca Alkitab, tapi kalau aku nggak tahu konteksnya dan itu tidak membawa pertumbuhan ke aku, kok rasa-rasanya jadi seolah-olah nggak penting ya. Tapi aku sempat memikirkan kalau itu tuh kayak sesat, karena ya kita tahu lah, kadang maksudnya di gereja, di GSKI juga kadang kan diingetin. Di kondisi kita nggak mau berdoa, itu saat yang tepat buat kita berdoa. Nah, seperti itu kan memaksa kita untuk disiplin. Tapi kadang aku berpikir, nggak mudah jalanin itu tuh nggak sesederhana itu. Mungkin kalau pas aku hari Minggunya kebaktian, hari Senin Selasanya doanya bisa. Tapi untuk bisa seterusnya rutin berdoa, itu aku merasa kok, kenapa aku nggak punya alasan kuat untuk berdoa. Lalu dalam perenunganku aku menemukan dua hal sih. Yang pertama, disiplin tanpa makna ritual agamawi. Mungkin ini ternyata kemarin sempat dibahas sama Kak Pinkan juga. Kemarin kan aku nggak terlalu ngikutin Kak Pinkan. Mungkin kita flashback sekilas ya, 1 menit ini. Kan disenangkan dengan kalau kita apa misalnya melakukan ritual-ritual agamawi misalnya gitu ya. Misalnya apa? Kalau dulu pernah ada teman-teman pemuda tuh nanya, saya udah doa pagi Kak, saya udah ikut semua suara kebenaran, pokoknya dari Senin sampai Minggu tuh semua diikuti gitu. Tapi kenapa saya nggak menemukan Tuhan gitu istilahnya. Mungkin kita seperti murid-murid ini ya teman-teman. Kita nggak bertanya apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita langsung sok tahu. Oh Tuhan tuh maunya saya ini. Nah biasanya kan pemikiran-pemikiran ini datang dari warisan-warisan kebiasaan agamawi. Tuhan maunya begini, Tuhan maunya begitu. Contoh apa ya? Banyak ya contoh kalau di kekristenan tuh ya, kita diwarisi dengan aturan-aturan ritual agamawi yang sebetulnya belum tentu membawa kita jadi orang yang bertuhan, tapi jadi orang agamawi ya gitu. Tidak berarti bahwa ritual tidak penting, jangan dibalik ya. Tapi poinnya adalah seringkali kita seperti murid-murid. Nah, di sini aku diingetin sih, dan aku pun pernah merasakan pengalaman yang sama. Membaca Alkitab, ngerti nggak ngerti, pokoknya baca dulu. Tapi itu ternyata membawa aku dalam posisi yang mungkin kalau aku yang sekarang bisa bilang itu jahat atau nggak tepat, di mana ternyata membaca Alkitab itu jadi adu siapa yang lebih rajin.
misalnya kalian kalau dulu ada pembacaan di Komsel, ayo setiap hari harus baca Alkitab 1 pasal, nanti di-sharing-in apa yang didapat dari pasal itu. Itu jatuhnya malah jadi adu rajin-rajinan, padahal kan konteksnya bukan seperti itu. Kedisiplinan yang kehilangan maknanya itu menjadi ritual agamawi dan itu berbahaya. Bisa jadi sombong rohani, bisa jadi suka lebih mudah judgement ke orang, karena dia merasa tahu konteks kenapa kitab itu ditulis, sedangkan orang yang mungkin sharing di depan itu aja mungkin nggak tahu konteks sejarahnya kenapa kitab itu ditulis. Lalu yang kedua, disiplin dengan makna. Aku mencoba kembali lagi ke tadi, kenapa aku belum bisa serajin itu membaca Alkitab dan kenapa aku nggak bisa sedisiplin itu berdoa pagi. Aku mencoba merefleksi ke diri, mengenal, mengakui, dan menerima kelemahan diri. Ternyata nggak mudah ya, karena aku dibesarkan dari lingkungan Kristen, di mana kalau jadi Kristen itu, ya udah, maksudnya jadi Kristen itu selamat. Terus, yang penting setiap minggu ibadah. Jangan nikah dengan agama lain, jangan sampai pindah agama. Itu goresan-goresan itu, walaupun aku sudah ngikut Pak Eras dari 2011 pun, tapi konsep berpikir seperti itu tuh tetap mengena. Maksudnya, tadi, logikanya ya, kembali lagi, kita tahu baca Alkitab dan berdoa itu harusnya mendekatkan diri kita ke Tuhan. Tetapi kenapa aku nggak bisa sampai se-struggle itu? Kenapa aku masih excuse dengan diriku? Kenapa aku masih mentoleransi dengan diriku? Aku mau mencoba mengenal diriku. Kenapa aku nggak bisa menemukan alasannya? Kenapa aku nggak bisa menemukan alasan kenapa aku perlu ngelakuin ini? Aku mencoba menemukan trigger dan katalisnya ya. Ini susah sih, karena aku menyadari, kemarin kan JJ sharing yang waktu di thread tentang bagaimana mengenal diri. Di situ aku menyadari bahwa ternyata aku sering mengabaikan apa yang aku rasakan. Jadi aku mungkin bukan tipe orang yang bisa mengungkapkan apa yang aku rasakan, dan itu sulit. Itu menyulitkan. Mungkin itu secara pekerjaan nggak terlalu sulit, karena kan kalau bekerja kan profesional. Tetapi ternyata itu dalam berrelasi itu cukup mengganggu dan menyulitkan. Dan kasihan pasangan kita atau calon pasangan kita ya, karena dia jadi sulit mengenali kita. Dan itu menurutku nggak sehat. Dan aku tahu bahwa di situ aku harus berubah. Cuma untuk bisa mengenali diri itu nggak mudah. Aku selama 28 tahun sudah hidup terbiasa. Ya pokoknya hidup itu yang penting ada tujuannya. Kalau ngelakuin A itu outputnya B tanpa perlu fokus kepada apa yang kita rasain. Itu mencoba mengenali apa yang kita rasain itu susah sekali. Dan aku mencoba ngikuti JJ, kemarin kan JJ sempat share masalah journaling diri ya. Sebenarnya sih bukan journaling juga sih. Waktu itu kan yang JJ share itu masalah seven days, apa itu dari Joshua Iwan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ngomong masalah trigger itu, tapi seenggaknya aku menemukan ini sih. Walaupun aku belum bisa menyusun kerangkanya ya, walaupun aku belum bisa menyusun kerangkanya, tapi aku berpikir, kalau aku itu nggak bisa disiplin baca Alkitab dan doa, kenapa aku tetap bertahan dengan keimananku yang sekarang? Ternyata dalam proses pertumbuhanku sekarang, aku menemukan hal-hal yang aku rasa itu nggak logis, tapi ternyata itu cukup membuatku bersyukur, oh ternyata aku mengalami sesuatu yang ternyata nggak semua orang bisa alami. Contohnya ini, dulu aku lahir di keluarga yang nggak akur, bukan nggak akur sih, maksudnya aku yang nggak akur sama orang tua dan aku yang nggak akur sama adikku. Dulu kalau aku berantem sama adikku tuh sampai fisik, dan ada bekas luka di adikku yang itu gara-gara aku. Padahal adikku aja secantik itu ya, maksudnya itu pun punya bekas luka, dan itu gara-gara aku. Dan aku nggak membayangkan kita bisa punya hubungan yang kedepannya itu menyenangkan. Tapi aku bersyukur di umurku yang sekarang, aku tahu, oh kalau namanya keluarga tuh ini, bisa saling cerita. Itu nggak mudah, nggak semua orang bisa ngerasain itu. Bahkan semalam aku dengar, maksudnya ada teman cerita, dia dengan kakaknya aja nggak bisa sedekat itu. Dan di situ aku teringat lagi kayak,
aku bisa nemuin, oh ternyata keluarga itu ini ya, itu tuh nggak semua orang bisa ngerasain. Di situ aku ngerasa bersyukur kayak, aku yang dulu semenyebalkan itu bisa sampai mengecap anugerah yang seperti ini pun, itu aku sudah terima kasih banget lah. Ban-ban kamsia lah kalau bahasanya. Terus kayak yang kedua, kadang kan orang senang berbagi ya, maksudnya orang tuh senang mengumpulkan uang di kerjaan, saving, maksudnya dapat gaji di saving supaya mereka bisa nabung untuk beli hal-hal yang mereka mau, baik itu mungkin jam, sepatu, baju, HP, atau mungkin mobil, rumah, dan segala macam. Jadi buat mereka itu untuk mengeluarkan uang ke sesuatu yang lain itu nomor sekian atau mereka batasin. Tapi ternyata itu tuh nggak membawa kebahagiaan. Maksudnya semakin kita mengkakukan uang, itu pernah aku mengalami fase di mana kalau tabunganku tuh nilainya di bawah sekian juta, itu aku jadi kayak nggak tenang. Padahal kan nggak boleh. Maksudnya uang itu tuh numpang lewat. Segala sesuatu yang Tuhan kasih, kita itu cukup kok. Selama ada makanan pakaian itu cukup. Selebihnya itu pakai uang yang dititipin itu buat bantu orang. Dan ternyata waktu kita bantu orang, ya walaupun aku juga nggak berkekurangan, cuma maksudnya ada yang ngerasa, ada perasaan yang muncul kayak, oh ternyata rasanya membantu tuh kayak gini. Aku mau kamu pakai aku Tuhan untuk bantu lebih banyak orang lagi. Dan perasaan itu tuh perasaan yang aku nggak bisa jelasin sih. Maksudnya aku nggak yakin juga banyak orang bisa merasakan hal itu. Dan itu bukan perasaan yang menurutku perlu dipamerkan, perlu di-show-kan, perlu diceritakan. Karena cukup aku merasakan itu dan aku cukup merasa bisa damai dengan itu menurutku lebih dari cukup. Terus trigger yang lainnya, misal kayak aku kan sama Heri kenal sudah lama ya. Dari dia nggak nurut sama mamanya, sampai dia bisa, dalam kacamataku yang sekarang, dia bisa menerima mamanya dan berdamai dengan mamanya. Itu luar biasa sih. Heri yang dulu itu aku nggak kebayang bisa jadi Heri yang sekarang. Dan untuk melihat pertumbuhan orang-orang di circleku, bukan hanya Heri, ada beberapa orang yang lain, bisa bertumbuh sampai di tahap itu membuatku bersyukur. Aku nggak kebayang sih, kalau dulu aku yang dulu tidak disentuh Tuhan, tidak dijamah Tuhan, aku nggak yakin aku bisa berada di posisi yang sekarang dengan segala pengetahuan, pengalaman yang aku rasain sekarang. Dan bahkan kalau andai kata waktu diulang pun, aku tetap nggak mau. Maksudnya aku bersyukur dengan apa yang aku alami sekarang, dengan segala masalah, keterbatasan, dan segala sesuatu yang ada, karena semuanya itu mendewasakan kita. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu kan. Dan PR-ku sekarang, karena kemarin waktu ngasih tema disiplin, ini juga masih menjadi PR-ku. Yang pertama PR-ku, aku mencoba mengenali perasaanku, karena itu susah, karena aku harus tahu. Dengan aku mengenali diriku, dengan aku mengenali perasaanku, aku bisa tahu kenapa aku masih belum bisa disiplin. Dengan segala pengetahuan yang aku punya, kenapa aku masih tidak bisa memaksakan diriku itu disiplin? Apakah aku punya keraguan lain? Apakah aku punya pemikiran lain bahwa ternyata mungkin baca nggak baca sama aja, nggak membuat orang menjadi lebih saleh atau lain sebagainya. Dan aku harus jujur dengan pemikiran-pemikiran itu. Dan untuk mencoba menggali ke kedalaman hati, membuka kotak di dalam hatiku yang mungkin selama ini tertutup rapat, itu bukan hal yang mudah, dan mungkin sampai sekarang pun aku belum bisa temu jawabannya. Cuma mungkin di sini aku pengen, ini kan ada 8 wheel of life ya, 8 aspek hidup, dari hobi yang kuning itu sampai spirituality, kesehatan, money, karir, sosial, love, family, dan personal growth. Mungkin buat temen-temen bisa kasih skor 1 sampai 10. Nggak harus tulis sih, tapi kalau mau ditulis boleh. Tapi aku mau teman-teman coba berbagi untuk skor yang paling rendah dan skor yang paling tinggi. Rendah itu kan berarti masih ya
pastinya nggak disiplin lah, pastinya masih berantakan section hidupnya. Kalau yang merasa udah oke, jadi kan lebih tertata secara on the track lah, masih walaupun mungkin belum berkelimpahan tapi secara plan masih on the track. Nah, mungkin aku mau dengar satu-satu dari setiap kita ceritain struggle-nya kalian, trigger-nya kalian di setiap aspek ini yang skornya terendah sama tertinggi. Udah gitu. Mungkin bisa dibantu sama host. Silakan Hirimo. Ya. Oke, terima kasih Ko Kevin. Jadi kita hari ini belajar untuk memberi makna ya pada setiap aspek hidup kita. Nah, ini sudah dibantu oleh Wheel apa namanya, Vin? Wheel apa? Wheel of Life. Wheel of Life. Oke, namanya Wheel of Life. Nanti mungkin ada yang mau sharing dulu dari Helen, mungkin udah angkat tangan. Monggo Helen mau memberikan Aku komentarnya. kan tadi tertinggi sama terendah ya kok ya. Iya. Terendahku sih health and fitness sih. Nggak perlu diragukan health and fitness-nya. Agak pemalas saya. Cuman di sini kebetulan karena aku magang di rumah sakit tentara, jadi ada jadwal seminggu 2 kali itu olahraga. Jadi kita jalan pagi ya. Agak mulai naik nih health and fitness-ku. Yang tertinggi kayaknya antara social and friends atau hobbies recreation and fun itu kayaknya tuh. Itu kayaknya aku yang tertinggi soalnya minggu ini aku udah kebetulan udah 3 kali nge-mall ya kawan-kawan, jadi agak paling tinggi dia. Terus friendsku dan sosialku agak banyak ya, kayaknya tiap kota juga ada. Mungkin segitu sih. Aku mau nanya, Ellen, yang perkara health and fitness. Ini kan kebetulan mungkin ada trigger pemicunya ya, kayak karena kamu lagi di rumah sakit tentara. Cuma kalau nanti kamu kembali lagi udah nggak di rumah sakit tentara, kamu kan pasti tahu ya, ya semua orang butuh hidup sehat, olahraga, supaya sehat. Cuma kamu nemu nggak mungkin apa ya, boleh dikatakan planning, resolusi, atau apa yang membuat kamu minimal aku harus memperbaiki hidupku, tapi kamu benar-benar ngelakuin itu. Kebayang nggak? Oh, kayaknya sih biasain jalan kaki sih kayaknya Mas. Aku di kampus tuh kadang sebelum ini ya, sebelum magang, kadang di kampus aja kalau yang tahu UM tuh kampusku, fakultasku sama Matos tuh kayak nggak jauh banget gitu loh. Itu aja aku kadang pakai Gojek ya. Aduh, maaf banget. Terus aku kadang pakai Gojek saking magernya. Tapi kayaknya aku habis ini harus mulai hidup sehat ya. Jadi aku akan banyak berjalan kaki seperti itu. Berarti itu yang nanti perlu kita ingat-ingat ya. Helen kalau ke kampus UM harus jalan kaki ya. Ya kalau dari UM ke Matos, ke mall. Kalau dari rumah ke UM jalan kaki yang ada kaki patah di tengah jalan sih. Terus apa ya? Udah itu aja. Iya, thank you, Len. Oke, kasih. Oke, ada lagi yang mau sharing? Ditunjuk aja. Helen boleh nunjuk orang. Oh, Helen Langsung. boleh menunjuk orang. Oke, yang habis sharing boleh menunjuk orang. Siapa Walaupun penunjuk bukan budaya kita ya kawan-kawan, tapi agaknya nih siapa ya? ini? Memang Kevin membuat budaya buruk ini. Nah, Agaknya nih mungkin Kak Ola bisa sharing kalau Kak Ola. Apa Kak Ola lagi jaga? ini mungkin untuk Cik Fani ya, biar bisa mengikuti ya, sebelum nanti Kak Ola. Ini kita itu disuruh memberikan aspek ini kan ada spirituality, money, career and business. Nah, menurut Cik Fani yang paling rendah untuk Cik Fani bisa disiplin tuh yang mana dan yang paling bisa disiplin banget tuh yang mana? Walaupun jawabannya pasti kan spirituality ya. Gak bercanda. Ya itu sih intinya apa namanya? Oke. Thank Kita you. disuruh itu. Nah, Thank you, mungkin Heri. lanjut ke Febiola. Nanti sudah ditutup oleh Helen. Monggo. Pola ada pasien katanya. Oh, maaf ada pasien. Ya. Oke. Pilih yang lain Helen siapa?
Tadi tak Siapa mikir ya? kamu Kak milih Esther, Kak Esther, Panir. Kak Esther, Kak Esther. Kak Esther, oke. Kak Esther, pilih skor yang terendah yang mana dan yang tertinggi yang mana nih kira-kira? Kalau yang terendah mungkin saya kayak health and fitness ya, karena kenapa ya, untuk menjaga kesehatan tuh kayaknya masih minim ya. Untuk skor tertinggi itu kan karir atau bisnis, ya lebih ke kerja tanpa kadang makan pun nggak teratur sampai tadinya kan saya nggak punya kolesterol nih, gara-gara mungkin nggak pola makan dapat kolesterol kemarin Desember gitu. Jadi menakutkan sih bagi saya pertama kali, padahal mama papa nggak punya kayak gitu. Itu sih ya. Apa yang mau kamu lakuin, Esther, terkait health and fitnessmu? Yang kebiasaan disiplin yang bisa Mungkin kamu apa ya, yang bisa saya lakukan ya lebih ke berani untuk ini ya, mengubahnya ya. Apalagi hal kesehatan ini kan paling penting. Iya, Dan lebih ke berani dan mana yang paling utama dalam hidup kita gitu ya, untuk kesehatan. Kita kan nggak bisa melakukan apa kalau kita nggak sehat gitu, ibaratnya kayak gitu. Kita nggak bisa melakukan ini kalau karena kesehatan kan lebih mahal gitu ya daripada karir, meskipun karir itu penting gitu sih. Ya kayak gitu aja. Oke, thank you Esther. Oke, thank you Esther. Kak Esther boleh menunjuk satu orang? Mungkin boleh ke Via. Iya, oke, Via partner bosku. Gimana? Dari satu ini Wheel of Life ini kamu pilih yang mana? Yang paling rendah? Aku yang pilih, terus yang paling rendah personal growth. Yang paling rendah personal apa, Vin? Itu Vin nggak kelihatan. Personal growth. Personal growth yang paling tinggi apa? Ya tadi, maaf keputus. Family. Keluarga ya, keluarga yang paling rendah personal growth. Boleh diceritain kenapa atau apa yang akan dilakukan? Yang tertingginya sih mungkin karena sekarang tuh kayak lagi deket banget sama keluarga. Kalau itu kan mungkin agak soalnya itu orangnya kayak agak tertutup. Cuman sekarang udah sama orang-orang. Apa yang mau kamu lakuin supaya kamu bisa menumbuhkan personal growth-mu? Iya. Koko punya tips sama punya. Kenapa? Kamu punya tips nggak? Oh, mungkin harus kasih ke Wafir sama Cifani ini. Perlu tahu lebih dalam tentang konteksnya sih. Kamu kenapa ngerasa personal growth-mu mungkin nggak seteratur itu? Perlu tahu ceritanya sih. Baru bisa jawab. Tapi mungkin Cifani atau Wafir. Jadi jago itu kalau personal chat gitu. Ya. Nih, tapi mungkin ini sebelum ini aku mau closing dulu ya. Nanti mungkin bisa dilanjut di sharing. Ternyata tadi kan kita sudah ngambil 3 orang ya, dan mungkin tadi yang kalau dari aku nangkep yang kepikiran buat punya sesuatu hal yang bisa diimprove dari kedisiplinan itu mungkin tadi baru di Helen yang secara teknis dia memang kepikiran buat jalan kaki nih dari UM ke Matos. Tapi mungkin buat Esther sama Via belum tahu harus memulai dari mana. Itu untuk aspek yang lebih luas ya. Tapi kembali lagi ke spirituality, ini pun aku yakin kita semua punya struggle yang sama, merasakan pergumulan yang sama, di mana kita tahu bagian celah-celah mana di diri kita yang ternyata nggak disiplin, tapi kalau suruh ngembangin menjadi disiplin itu ternyata nggak mudah loh, belum tentu tahu caranya gimana. Dan ini yang tadi ya, aku berharap kalian bisa nemuin trigger, kalian bisa nemuin pengalaman bersama dengan Tuhan, karena
semakin banyak pengalaman yang kalian lalui bersama dengan Tuhan, itu seenggaknya membuat kalian terjaga, nggak terhilang, tidak terintimidasi oleh dosa, dan akan lebih berkembang lagi kalau kalian bisa menemukan bagaimana mendisiplinkan itu, supaya hidup kalian pun pastinya menjadi lebih efektif dipakai oleh Tuhan. Mungkin itu closing-nya. Mungkin aku sekalian intermezzonya di bagian ini ya. Jadi kemarin semenjak JJ nge-share itu, kalau teman-teman ingat yang 7 Day Emotional Strength selama 7 hari, itu di Januari. Kalau nggak seingatku Januari sih, karena aku japri JJ buat Januari, terus aku mencoba journaling, kalau bahasanya JJ. Mungkin karena kita punya, kebetulan aku mencoba mengenal perasaanku dengan ini ya. Ini sesuatu yang nggak nyaman dan aneh waktu aku lakuin pertama. Aku journaling, terus setiap minggu, baru satu kali sih, di minggu kemarin aku mencoba merekap aku kegiatan, kan aku memang punya tujuan untuk sit up setiap hari. Kemarin bolong sekali, jadi itu yang aku highlight. Terus perasaan yang muncul selama 1 minggu itu aku apa aja, terus aku harus menemukan triggernya kenapa aku ngerasain perasaan itu muncul. Misal joy, kenapa aku ngerasa joy di situ, alasannya karena apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, ini sedikit intermezzo sih. Oke, terima kasih. Mungkin aku berharap sih kalian bisa lebih kenal diri kalian, supaya kalian seenggaknya tahu, aku kurang disiplin di bagian mana, dan aku harus ngelakuin apa. Yang berbahaya itu kalau kita nggak tahu, kalau di umur kalian nggak tahu itu masih oke, tapi kalau di umur kalian sudah mendekati 30 dan kalian masih nggak tahu bagaimana mendisiplinkan diri kalian, hidup ke depannya itu akan berat, baik secara kalian dari individu, baik secara kalian nantinya berkeluarga. Lebih banyak struggle-nya yang harus kalian improve. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Oke.